Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Al-ayat astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang sudah memberikan nikmat karunia yang sempurna kepada kita, tiada terbatas terhingga jumlahnya, saking banyaknya. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang rahasia dan hikmah kematian. Bagaimana kita maklumi saudara kita, tetangga kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendadak. Dengan kematian semuanya mendadak. Yaitu Ibu Ratijah atau Mbak Tijah. Kita ucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak dan saudara sekalian, kematian adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menawar. Kita tidak bisa ngenyang. Kalau sudah datang waktunya, maka itulah ajal kita. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, kemarin hari Selasa dibom 200 orang kira-kira meninggal. Hari kemarin 400 orang. Itulah kematian. Sungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudara kita sehat walafiat kemarin itu, Mbak Tijah. Saya juga enggak seperti biasanya sore maghrib saya sana beli sayur bening teke. Ternyata itu pertemuan terakhir. Maka dari itu jemaah sekalian, ini kita membaca ayat-ayat Allah yang berupa kejadian yang disebut dengan ayat kauniyah. Kalau kita tiap hari, tiap waktu membaca Al-Quran itu ayat qauliyah, ucapan Allah. Nah ini peristiwa atau fenomena yang terjadi di alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang terjadi di alam ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa kematian adalah jalan menuju akhirat. Pembatas dari alam satu ke alam yang lain ya kematian itu. Kelahiran dan kematian. Batas antara alam kandungan dengan alam dunia ya lahir. Batas alam dunia dengan alam barzah ya mati itu. Kita bayangkan kalau kita itu menjadi orang yang mati seperti Ibu Tijah itu. Bagaimana kita? Ternyata kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan setelah adanya kematian itu.
Maka kematian adalah merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal kebahagiaan seorang muslim yaitu kematian. Kalau kita hidup di dunia ini, ya kebahagiaan itu semuanya, hanya sementara semuanya itu. Kula jenengan sami paling seneng nang alam dunia niku napa? Ya hanya sekelenteng aja. Maka dari itu kematian ini merupakan jalan menuju kepada akhirat. Kemudian kematian adalah kesempatan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkannya. Kita sebagai orang yang masih hidup tentu ketika ada kematian, apalagi saudara-saudara kita yang kita kenal, kewajiban kita adalah untuk memaafkan, wa'fu anhum wastaghfir lahum, memaafkan dan memohonkan ampun kepada yang wafat itu. Kita doakan dan sekaligus kita memaafkan segala macam kesalahan karena sudah tidak bisa minta maaf lagi. Maka kita doakan semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang berikutnya, kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu berada di benteng yang kokoh ataupun di tempat yang sangat kuat, kalau sudah datang kematian ya kematian. Macam-macam caranya. Di Lampung itu ada polisi meninggal dalam satu kesempatan 3 orang karena menggerebek sabung ayam. Siapa nyangka kalau akan ada kematian itu. Dan saudara-saudara kita banyak yang. Maka dari itu kematian ini hendaknya menjadi hikmah pelajaran berharga bagi kita. Karena kematian adalah penghancur segala macam kenikmatan. Kematian adalah penghancur yang fana. Menghancurkan kehidupan dunia ini udah nggak ada artinya. Tidak ada yang dibawa kecuali amal perbuatan masing-masing. Dalam hadis antara lain, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam wafat itu meninggal, terputuslah kecuali 3 hal. Yang pertama amal jariah, yang kedua anak soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi ini sudah selesai kita urusan dunia. Sekarang kita ngejar-ngejar dunia. Malah sekarang banyak orang yang celaka karena dunia. Hidup ini rasanya celaka karena mengejar dunia itu. Akhirat tidak dikejar, nggak kena dunianya, tidak kena, luput dunia akhirat. Paling tidak kita punya harapan kita bahagia di akhirat kelak. Kita pengennya harapannya di dunia itu hasanah dan di akhirat juga hasanah. Dan kematian adalah kesempatan untuk kita ini menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hidup di dunia kita ini banyak perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan khilaf dan seterusnya. Maka kematian itu kita diampuni atau tidak oleh Allah. Nah ini sekarang kita. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hendaknya berusaha untuk mengingat kepada kematian. Zikrul maut, ingat kepada kematian. Kenapa kita ingat kematian? Agar kita ini untuk mendorong kita ini berbuat yang lebih baik lagi. Maka kita akan berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Saudara kita ini Mbak Tijah kurang menangi badan.
sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita ini juga akan misalnya menjumpai Idul Fitri, tidak tahu, karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan adanya hal ini menguji kesabaran, ujian bagi kita, ujian bagi keluarganya, ujian bagi saudara-saudaranya. Dan hendaklah kita berpikiran yang positif, husnudzon kepada kematian, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas terjadinya peristiwa itu, dan husnudzon kepada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatkan kepada kita akan ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surat Al-Imran itu disebutkan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seorang ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita dengan mengingat kematian atau mendengar berita atau kita takziah, ini semakin mendorong kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa saya. Besok saya akan seperti dia, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita belum percaya akan kejadian yang sedemikian tiba-tiba. Wingi guys, sehat walafiat, aku weruh, aku ketemu dan lain sebagainya. Sekarang sudah menjadi sebujur jenazah yang sudah tidak berdaya. Maka hendaknya kita memperbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya kita mengingat akan sebuah peristiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam banyak ayat tentang kematian. Antara lain adalah yang termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Setiap orang merasakan kematian, kemudian akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan akan perbuatannya. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang mengingatkan kepada kita agar kita ini mengingat kepada kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, kata Nabi, karena kematian adalah penghulu segala macam hidup. Dan juga kematian adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap orang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang. Ya, dalam keterangan Rasul, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya kematian itu sendiri. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, mari kita senantiasa mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah yang disebut dengan kematian itu sendiri. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian di alam semesta ini, yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita memaafkan kepada almarhumah dan kemudian kita memohonkan ampun. Jadi kewajiban dalam Quran itu banyak sekali, jamaah sekalian. Itu fa'fu anhum, ya, maafkanlah mereka. Jadi kewajiban kita adalah memaafkan segala kesalahan orang lain. Tidak boleh kita memendam perasaan dendam, memendam perasaan benci, perasaan husnudzon, suudzon kepada seseorang yang meninggal dunia. Maka harapan kita juga ingin kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai bahan renungan kita di kesempatan pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.